Bukan. Kamu lah. Gimana sih? Oke teman-teman, gimana? Ini kan di channel kamu. Oh, ini di channel aku nantinya. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu. Iya benar dijawab. Ulangi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama pembukaannya kayak channel suami aku sih, udah jadi suami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel Arifianti. Terus ya udah gitu aja pembukaannya. Wah, bingung. Terus Ceritanya kita udah nikah. Kita udah nikah. Apa ya? Ya kita mau ya bikin konten pertama. Konten pertama sebenarnya tuh bingung mau bikin konten. Sebenarnya mau buat konten pas malam pertama. Iya. Iya. tapi kan capek ya malam pertama. Jadi ini udah malam keberapa? Nggak tahu. 8, 9, 10 bukan. Nggak tahu. Kayaknya 10 kayaknya. Ke 10 kayaknya. Soalnya emang nggak dihitung juga ya, ngapain ya? Jadi malam ke 10 kita udah agak nggak capek. Iya. Capek ngapain? Terus kita bikin konten. Nggak tahu mau bikin konten apa. Tapi tadi ada kepikiran buat sharing, kalau nggak Q&A antara kita aja, antara kita itu. Kita soalnya nggak buka pertanyaan untuk teman-teman belum ya? Belum. Jadi aku nantinya mau ngasih pertanyaan ke suami. Terus suami nantinya mau kasih pertanyaan ke aku. Kita mulai dari siapa dulu? Kita bikin pertanyaannya dulu aja. Oh iya. Kita bikin pertanyaan. Kita mau bikin berapa pertanyaan? 3 dulu aja. 3 dulu aja. Oke. Kita bikin 3 pertanyaan. Bebas. Siapin kertas. Pulpennya mana? Nah, itu. Pakai ini nggak apa-apa. Suami aku tuh apa ya ini namanya ya? Feminim ya. Pulpennya dia tuh warna-warni, sampai dipinjem aku tapi masih di rumah Oh, iya. aku ya. Terus kamu mau pakai yang warna apa? Saya mau pakai yang warna apa? Hijau. Saya hijau, aku hijau. Kecil. Emang ini gimana sih? Ini. Oke. Ya Allah, aku cewek aja nggak tahu. Enggak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, sebentar. Ya, aku ada memang kesini, harus saya kamera sini ya. Iya. Nanti bisa ditanyain balik ya. Iya. Udah. Mau coba dulu? Mau saya dulu apa aku dulu? Ikut. Aku mana?
menang. Mas kalah berarti Mas dulu. Mas yang dikasih pertanyaan apa Mas yang ngasih pertanyaan? Mas yang ngasih pertanyaan. Oke, yang pertama 5 tambah 1 kali 3 kali 1 bagi 6 kali 1 kali 8 kali 1. Aku nggak bisa jawab. Ya, ini pertanyaan pertama. Apa itu? Gimana sih? Tulisannya jelek banget. Iya sih. Ini kebalikan ya. Iya, aku nggak lihat apa Ya dibacain. udah. Kenapa nikah sama aku? Oh, Kenapa ya? Kenapa sih nikah sama dia? Kayaknya pertanyaan ini tuh nggak cuman pertanyaan dari dia, tapi pertanyaan dari banyak orang ya. Dari banyak orang, serius. Pertanyaan dari banyak orang, dari banyak teman, kerabat, saudara gitu. Kenapa sih nikah sama dia? Gitu. Kenapa ya? Kalau aku sendiri ditanya kenapa sih aku nikah sama Ilham Suhardi gitu. Jujur aja. Menikah sama dia tuh bukan satu rencana aku, seriusan. terus? Kayak ya nikah sama dia tuh kayak udah jadi jalannya aja gitu. Jadi sebelum aku nikah sama dia tuh ya bukan merencanakan nikah sih, cuman kan banyak banget ya yang namanya aku tuh hidupnya banyak rencana dari dulu gitu kan. Aku tuh dari dulu hidupnya banyak rencana dan banyak rencana yang emang bener-bener terencana gitu terjadi gitu kan. Tapi banyak banget rencana-rencana yang berakhir ke yang oh jadi gini ya cerita terbaiknya gitu. Jadi ini ya jawabannya gitu. Keluar dari perencanaan gitu loh. Keluar dari perencanaan. Kalau aku sendiri dari dulu nggak ada yang namanya aku tuh pengen banget nikah sama orang yang kayak gini, kayak gitu, dan kayak ada apa ya? Apa itu istilahnya apa namanya? Kalau kayak gitu. Kriteria. Ya pasti setiap orang punya kriteria, tapi itu gimana ya, kriteria aku emang bener-bener tinggi sih dari dulu. Nggak sembarangan orang gitu, nggak gimana ya, kadang tuh gini, orang yang kriteria menurut aku dia tuh udah tinggi gitu loh, kriterianya udah tinggi. Kayak misal kalau orang biasa, orang umum kan mikir aku mau nikah sama orang kaya, aku mau nikah sama orang yang pintar, aku mau nikah sama orang yang udah berpendidikan tinggi gitu, aku mau nikah sama orang yang udah agamanya baik gitu kan, terus dia yang pengertian, soleha malah soleh gitu kan. Tapi ya emang itu jadi kriteria, cuman gimana ya, semua itu tuh nggak bakal sempurna, orang itu nggak bakal sempurna. Soalnya orang yang menurut aku udah sempurna di priceless itu ya, kriterianya udah mumpuni semuanya gitu, pun hati aku berkata tidak gitu, nggak tahu dari mananya, nggak paham gitu. Jadi kenapa aku nikah sama dia, itu adalah sebuah jawaban, bukan pertanyaan. Iya, ya aku nikah sama dia itu bukan sebuah pertanyaan lagi. Kenapanya itu enggak ada. Yes sih. Tapi dari beberapa kriteria gitu ada yang masuk nggak sih? Ya ada, ya masuk lah. Ya maksudnya kayak. Tapi aku nggak tinggi. Kalau kamu kriterianya tinggi, aku nggak tinggi. Iya sih, dia kakinya pendek. Iya, dia kakinya pendek. Sama aku aja tinggi, panjangan aku Kakinya. kaki aku panjang gitu, Tapi jenjang. kan aku punya yang panjang. Apa? Ya gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Udah
udah oke. Ya itu jawabannya kayak tadi. Berarti kenapa nikah sama aku itu bukan pertanyaan lagi, itu ya udah itu jawabannya gitu. Jawabannya ya nikah sama aku, jawabannya itu. Jadi mungkin aku itu mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu juga. Dan mungkin aku juga orang yang paling beruntung sih, karena walaupun nggak masuk kriteria dia secara keseluruhan mungkin, tetapi kan tetap akhirnya kan sama aku juga. Ya itulah itu. Ya udah itu Ya, pertanyaan itu. yang pertama. Terus mau disambung aku apa lanjut? Ya enggak kan aku satu sama satu punya aku lagi. Aku ya. Nih, karena pernikahan itu kan dimulai dengan rasa ya. Gimana itu? Menurut Mas, aku tuh seperti apa sih sehingga aku bisa menciptakan rasa? Rasanya seperti apa? Ya enggak, Kan udah maksudnya dicobain kemarin. Enggak, maksudnya gimana? ya kan pernikahan itu kan tentang rasa ya, cinta, ya sayang gitu loh. Paham nggak? Aku itu seperti apa sih? Kok aku bisa menciptakan rasa itu? Enggak. Apa ya, gimana? Rasanya sih biasa-biasa aja. Maksudnya biasa-biasa aja tuh, apa ya istilahnya ya? Malah lebih tergerak, nggak tahu siapa yang gerakin gitu. Maksudnya itu kayak ya udah tergerak gitu aja. Misalkan pas aku deketin kamu di awal pas pertama-tama itu kan nggak, ya sih tetap Itu niat nggak sih? ya niat lah, masa nggak niat. Terus pas dengerin di awal itu, terus kenapa aku bisa sampai, kenapa aku tergerak ke situ juga langsung gitu loh, langsung bergerak ke rumah kamu, terus nemuin Iya. Pak Ibu, terus nggak tahu kenapa ternyata ya tetap nyaman aja gitu kan, nyaman. Terus Hujan padahal waktu itu ya. oh pas hujan Hujan gede, gede. pas pertama kali ke rumah dia, terus yang ya apa sih dunia aku ngapa sih kayak gini gitu loh. Ya, aku juga nggak paham ngapain coba mau gitu sampai rumah aku hujan gede ya. Terus sampai ke sini ternyata emang digerakin sama Allah mungkin ya. Sama ya jelas sih yang gerakin cuman tetap Allah sih, tapi kan untuk soal rasa, maksudnya rasa yang di situ itu gimana, kayak Ya rasa kayak kok Mas cinta sama aku, kok Mas bisa sih sayang sama aku gitu loh. Aku tuh kayak gimana kok bisa apa Mas mendapatkan maksudnya aku tuh seperti apa sih kok sampai Mas tuh cinta sama aku, kok sampai Mas tuh sayang sama aku gitu. mungkin karena faktor usia sih ya. Ya aku kan udah semakin kesini kan semakin berumur. Nah itu membuat kayak semacam aku nggak mikirin diri aku sendiri juga, nggak mikirin diri aku sendiri, maksudnya itu cuman untuk aku tok gitu loh. Aku udah mikirin seseorang yang menjadi pendampingku itu harus bisa juga untuk mendampingi orang tua, bapak, ya di keluarga gitu loh, di rumah ini. Ibu bapak gitu ya. Terus kan bukan nyari kriteria sih, nyari orangnya itu kan, ini nek misalkan dia ditempatkan di rumah sama bapak ibu itu bisa nggak, dianya itu bukan berarti pantas atau enggaknya ya, maksudnya itu dia mau menerima enggak gitu loh. Dia mau menerima enggak, soalnya kalau misalkan cewek-cewek misalnya yang cantik banget terus ditaruh di sini, itu kan kasihan dia. Enggak, maksudnya itu kan sifatnya itu kan. Kalau misalkan walaupun dia itu cantik banget, tapi kalau misalkan dibawa ke rumah tapi kok kemungkinan malah malas bapak gitu kan, dalam artian dia sendiri juga kemungkinan nggak mau gitu loh. Nah sedangkan ada orang yang cantik sih, cantiknya ya biasa-biasa aja cantiknya gitu kan, nggak terlalu cantik banget, tapi kan ketika dibawa di rumah, maksudnya itu ditempatkan di rumah itu, dianya sendiri mau menerima bapak ibu sangat menerima dia gitu loh. Jadi
ya itu pas ke kamunya. Itu soal pertama ya. Terus ketika lihat cewek-cewek yang lain itu, kesiapannya dia untuk dijadiin sebagai pendamping hidup itu gimana gitu kan. Maksudnya mungkin orang-orang seusia yang lebih tua dari kamu, lebih berumur dari kamu, mungkin ya ada yang beberapa yang memenuhi gitu kan, tetapi kan nggak apa istilahnya ya. Misalkan yang paling penting lah, misalkan gini, jamean tau nggak sih jamean? Ramah. Ramah, mudah komunikasi. Karena aku sendiri di rumah jarang keluar yang komunikasi gitu. Jadi kalau misalkan dan lain-lain, dia soalnya orangnya keluar rumah terus. Jadi banyak di luar kan. Jadi ini agak-agak gimana gitu. Jadi kalau misalkan punya istri yang pendiam, yang apa itu kayak kurang gitu loh. Jadi ada kelebihan lain yang di situ memang yang paling memenuhi ya kamu gitu. Jadi kalau kecantikan, aku kan pernah bilang ke kamu masuk KKM lah ya, kriteria ketuntasan minimal, munggah dikit lah. Jadi kalau misalkan nilainya 100, KKM-nya 65 ya, aku mentok 65. Kalau aku sih KKM-nya enggak rendah-rendah banget ya. Enggak rendah, berarti enggak rendah. berapa? KKM-nya ya 75-an lah. 75-an ke atas itu ya, 75 itu udah paling minimal itu. Berarti Nah, tapi kamu enggak 75, kamu 75 lebih 2,5 lah kayaknya lah. Berarti 77,5. Karena apa? Karena ketika kamu masih di ambang KKM terus naik dikit, itu ada kemungkinan nanti semakin aku tua, aku semakin merasa nyaman, semakin merasa kamu itu malah bahkan bisa sampai 180 berapa gitu, sampai punjul-punjul gitu. Gitu ya. Jadi ada ya kayak gitulah, ada karena kita kan tumbuh, bukan juk ketika kamu udah 100 abot sanggane bos, apa sanggane berat gitu loh, berat untuk ngomong, berat untuk caranya menyenengin dia gimana gitu kan, berat kalau KKM-nya, kalau kriterianya 100 gitu kan. Tapi kalau kriteria misalkan masih di 5, itu untuk mencapai kan ada untuk tumbuh bersama Ya oke, tapi itu. tahu nggak sih, aku nggak tahu nih ya, apa ekspresi aku harus bahagia tapi kelihatannya sih bahagia. Harus bahagia atau merasa terhina gitu. Ya enggak lah. Iya. Lagian kan aku kan nggak mungkin cari cewek yang biasa-biasa aja kan. Tetap itulah, tetap ada kelebihan tertentu. Oke. Masuk nggak sih suaranya? Kayaknya masuk. Ini udah malam selesai. Oh iya. Aku udah mantan ngantuk. Aku? Ya. Udah sih, udah. Udah. Oke, aku yang pertanyaan yang kedua. Hal atau sebutkan ya tiga hal atau kebiasaan baru yang tadinya itu kamu jarang lakuin itu, terus sekarang jadi kebiasaan atau jadi hal yang baru itu ketika setelah menikah. Apa ya? Ya yang jelas yang pertama ya. Yang pertama itu kayak tidur bareng sama suami. Oh iya. Itu satu jadi kebiasaan. Iya itu jadi kewajiban mungkin. Iya malah ya. Terus ya tidur bareng sama suami dengan segala halnya iya ya. Ya intinya itulah. Terus sama tuh satu yang kedua, pengendalian emosi. berarti kamu harusnya sering-sering emosi sama aku. Soalnya enggak gini, aku tuh orangnya kalau di rumah asli gitu kan, ketika aku emosi itu tuh pahamlah
aku kadang emosinya nggak bisa langsung keluar gitu loh, nggak bisa langsung aku ceder malah gitu. Aku kayak yang nanti dulu aku pendem dulu gitu loh. Ketika udah kayak gitu tuh kayak yang kesentuh dikit langsung ceder gitu loh. Kan kalau udah ditumpuk gitu kan, kalau gemut jadi ngebeludak gitu kan. Nah itu tuh rawannya aku nangis. Kebiasaannya sekarang nangis. Enggak, kebiasaannya bukan kebiasaannya. Tapi kebiasaan yang dulu kan nangis. Ini hal baru, aku harus bisa nutupin nangis itu, soalnya di sini tidak bisa. Sama itu. Soalnya kan ada beberapa apa ya? Emang ini kewajiban kalau misalnya suami istri ada masalah gitu. Kalau ada masalah tuh, kalau masih hidup sama orang tua, itu orang tua jangan sampai dengar gitu kan, jangan sampai tahu gitu. Pun kalau misalnya kita nggak hidup sama orang tua, kita hidup mandiri gitu kan ya, itu anak pun juga boleh sampai tahu. Nah kebiasaan yang sekarang itu kontrol emosi kontrol emosi itu. Terus iya sih. Itu dua. Yang ketiga saling sama suami. Salim. Iya, itu salim. Jadi itu wajib ya. Iya. Yang pertama tidur dengan segala halnya. Sama itunya. Terus yang kedua kontrol emosi, karena kan tinggal serumah sama orang tua, sama ya nanti sama anak. Terus yang ketiga salim gini. Ya harus kayak gitu. So ini tak kasih terasi. Salim. Puasa, padahal bulan puasa saya. Oh iya ya. Kamu kan nggak puasa. Dia sih nggak puasa. Lagi nggak puasa, makanya malam-malam bikin konten itu gara-gara aku lagi nggak puasa. Nah itu kalau nek aku ya, kalau aku yang pertama ya sih, kemarin sempat kaget juga, kemarin sempat canggung. Ternyata aku udah punya istri gitu kan. Istri nih gitu kan. Nah terus yang kedua itu ya yang pertama malah ini sering sarungan sekarang enggak jarang sarungan. Kalau sekarang sarungan karena lebih gampang, nggak ribet. Oh iya. Itu sih yang paling berubah. Yang kedua rokoknya jadi grade-nya itu turun drastis. Yang tadinya misalkan kayak Dunhill hitam, sekarang jadi rokok-rokok yang kelas 10 ribuan ke bawah lah tuh, bahkan kadang cok ngelinting gitu. Terus yang ketiga banget suami aku. Yang ketiga sering mandi. Dah itu sering mandi ya, emang sering mandi. Sekarang jadi sering mandi, walaupun 2 hari ini nggak mandi karena kamu lagi nggak lagi nggak puasa kan, ya jadinya nggak mandi. Nah, itu terus pertanyaan dari kamu ini 3 pertanyaan aja, 6 pertanyaan aja, nanti poll tawane ya. Iya. Keluarga atau orang tua itu sepenting apa sih di mata Mas? Ya penting banget lah ya, makanya tadi aku bilang aku cari sosok pendamping, cari istri itu nggak hanya sebatas mung cantik tok, nggak cuman yuk ya asal cantik, asal pintar, asal apa gitu kan. Nggak cuman itu, yang paling penting malah ya itu tadi aku bilang, dia itu kalau sama orang tua bisa menerima enggak, kalau nggak menerima, nggak bisa sayang sama orang tua, ya otomatis enggak gitu loh. Nah terus itu kan yang intinya, karena keluarga kan, nikah itu kan menyatukan 2 keluarga, nggak cuma 2 orang toh, nggak cuma aku sama kamu toh, tapi ada aku sama kamu, yang paling penting yang pertama itu, terus sama keluarga juga. Ada orang tua kita, orang tua yang dari aku dan orang tua yang dari kamu, itu sama-sama sekarang jadi orang tua kita. Ya poin penting ya, karena memang
ya kita itu juga untuk nyenengin mereka juga, nikah kan juga untuk nyenengin mereka juga, karena ketika kita nikah pun kita lihat seneng banget kan mereka. Terus ya kalau bisa ya mudah-mudahan kita Kita bisa lebih bikin, membahagiakan ya, lagi ya kan, bikin bisa hal-hal yang lebih bahagia uh, buat mereka. entah itu lewat kesuksesan kita, kemudian sukses dalam hal apapun, misalkan kemudian memberikan mereka ketika kita dianugerahi omongan gitu kan, Iya. kan lebih membahagiakan mereka lagi gitu. Iya. Nah itu hal-hal yang menurut aku malah lebih ke situ sih, lebih mikirnya kita hidup barengan kayak gini lebih untuk orang tua juga, niatinya untuk nyenengin orang tua juga, nggak cuma untuk main kita bareng tok itu enggak. Karena nantinya ketika kita niatnya juga untuk nyenengin orang tua kan akan lebih bagus, akan nilai ibadahnya lebih tinggi kan, selain hal-hal yang kayak gitu itu Nggak paham apa sih? Nggak itu paham. ibadah ya kan, ibadah suami istri. Tapi kan di satu sisi ketika kita orientasinya juga niatan untuk membahagiakan orang tua, itu juga lebih lagi karena kita jadi double. Nah harus cerdas dalam hal itu, jadi niatnya itu Iya, harus cerdas. lebih cerdas. Ibadah. Oh ibadah. Iya. Ibadah Iya. Ya, Itu. ibadah. Iya. jadi paling ya malah lebih penting itu sih. Hmm. Tapi bukan berarti nanti misalkan ada isi kita, naudzubillah ya, misalkan ada cekcok antara orang tua kita sama orang tua kita, Oh Maksudnya, iya misalkan paham. ada kesalahpahaman atau apa gitu, ya kita yang harus saling memberikan pengertian. Iya sih. Oh. Tapi kan Kita semoga itu nggak harus ada. iya semoga itu Makanya- nggak ada, makanya- tapi kita harus bisa netral ya. Kita di jalur yang bener-bener tengah, walaupun kayak maksudnya dia anaknya dia, aku anaknya dia gitu kan ya maksudnya. Tapi kan di sini mereka orang tua kita berdua ya, mereka itu orang tua kita. Kita bukan lagi aku anaknya dia dan aku anaknya dia, tapi kita ya anaknya mereka gitu Iya. kan. Jadi sebisa mungkin kita ada di jalur yang benar-benar tengah. Terus kalau misalkan itu kayak gitu, misalkan ada kebersihan ya, maksudnya kayak kesalahpahamannya gitu, itu kan mesti untuk belain kita, untuk belain salah satu dari kita kan. Nah, itu juga kita harus Nah itu kuat. harus kuat, terus harus namanya itu harus kalau walaupun ya misalkan tadi kan orientasinya aku kan orang tua penting, tapi bukan berarti kamu nggak penting gitu loh. Iyalah. Bukan karena orang tua ngomong-ngomong kayak gini terus kamu tak lepas kan enggak. Iya. Nah, maksudnya Iyalah, itu harusnya kayak gitu. bareng gitu Iya. loh. Maksudnya itu ya kenapa kita kan emang nuntunin orang tua, tapi kan orang tua juga nggak bisa apa istilahnya ya, kayak mengintimidasi gitu loh, mencampur urusan kita. Urusan gitu kita loh. juga, kita kan juga udah ya gini loh, kita menjadi kita juga mau jadi orang tua gitu kan. Jadi ya kita juga punya tanggung jawab. Maksudnya mereka ngomongin kita sebagai orang tua juga, kita udah jadi orang tua gitu kan. Iya, Secara tidak intinya. sadar. Itu Ya seperti itu. Terus udah ya pertanyaan dari aku. iya yang ketiga. Oh iya, yang pertanyaan yang ketiga, apa harapan impian untuk kita? Harapan impian untuk kita. Harapan impian untuk kita ya kita sampai jadi debu. Langgengnya sama saya. Dan Terus kita untuk ayam tentrem. ayam tentrem. Udah itu. Iya. Soalnya kalau 3 aspek itu udah kena, itu bakal ke yang semuanya sih menurut aku. Maksudnya yang jelas kita jadi debu, nanti kita jadi debu, kita melebur bersama gitu kan ya. Kita sampai jadi debu itu maksudnya kita langgeng, kita tuh abadi gitu ya. Kita abadi gitu. Terus yang dimaksud abadi itu bukannya kita hidup terus, maksudnya kan kita abadi itu yang namanya, katanya namanya insan yang abadi itu kan insan yang
ketemu sekarang sampai nanti gitu kan. Itu abadi kita. Harapan aku ya kita abadi gitu kan, terus ya ayam tentrem itu. Ya gitu aja. Ya tentrem, nanti kalau tambah bisa sukses untuk bagian orang tua ya. Kedar Orang tua sama buat modalin anak. iya. Iya, soalnya kan kalau kita sih kayaknya nggak terlalu terpikir sama terpikirnya itu kita nyenengin orang tua sama nyiapin untuk kayak misalkan kebahagiaan anak gitu loh. Nah, kebahagiaan anak kan juga dari hubungan kita langgeng terus sampai kapanpun gitu kan, itu juga nantinya akan nyenengin anak. Nah, selain itu juga kita semoga bisa diberikan ya kekayaan, kemakmuran untuk biar anak itu nggak kayak kita, maksudnya nggak kayak kita itu Ya lebih biar kan bisa lebih iya, biar harapannya lebih bisa lebih dari kita. dari mulai nggak se-effort ini, maksudnya itu nggak apa ya, misalkan pas kuliah lah, misalkan pas kuliah itu anak-anak kita itu biar bisa lancar gitu pendidikannya, walaupun tetap kita kasih beberapa hal-hal yang menjadikan dia itu harus effort, harus berjuang ya untuk iya hal sih, itu, kalau gitu. hal yang harus dia perjuangkan itu kayak setiap orang tua juga harus menekankan itu, soalnya itu bakal jadi benar-benar orang yang dikasih kemulusan itu gak akan bisa berkembang pikirannya itu kan. Jadi ya Tapi intinya kita kita mendidik gitulah ya. Tapi kita udah nyiapin untuk biar iya, soalnya lancar, ya intinya gini loh, kita udah ngerasain semua liku belok sampai jungkel. Itu rasanya kayak gitu, kayak yang kita kan setiap manusia punya pandangan enak kayak jadi dia kayak gitu, udah dikasih jalan gitu kan. Ya bismillahirrohmanirrohim, nanti kita yang kasih jalan untuk mereka gitu. Iya sih, walaupun kayak misalkan kita kan udah misalkan orang yang berpunya nantinya, menjadi orang yang sukses, jadi orang yang kaya, menjadi makmur gitu kan. Nah, kita udah nyiapin misalkan dana pendidikan, ataupun misalkan yang paling kecil aja kita punya kayak uang untuk beliin dia mainan atau beliin dia handphone lah. Itu udah nyiapin hal tersebut, dan kita bisa beli bahkan 100 handphone langsung aja bisa beli, atau bahkan 1000 bisa beli langsung. Tapi kita kasih kayak pembelajaran untuk dia, kayak biar dia itu untuk bisa dapetin satu handphone itu, HP-nya dia, itu dia harus nabung dulu. Iya itu. Harus nabung dulu minimal sampai berapa gitu. Kalau misalkan udah mencapai hal tersebut, nah kita berikan rewardnya itu ya kasih HP yang dia mau gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Mungkin bisa. mendidiknya kayak gitu, maksudnya kita udah ngasih jalan, tapi tuh kita tuh kasih tahu gitu loh, jalan menuju ke situnya tuh kayak gini loh caranya gitu. Harus minimal tuh dia harus menaikin tangga. Kemandiriannya. Iya. Kalau misalnya jalan ada naikan ya tadi. Apa sih tanjakan? Naikan. Aku mau bilang naikan. Ada tanjakan gitu kan. Ya nggak mungkin kita langsung di atas gitu kan. Kita jalan dari bawah ke atas, nah gitu kan. Jalannya itu gimana? Biar ototnya kuat ya. Ya gitu. Masa iya kita paling nanjaknya sedikit kita kasih dia helikopter biar langsung di atas, kan nggak mungkin gitu kan. Biarin dia ngerasain jalan sedikit gitu kan, kayak gitu. Ya, walaupun kita udah nyiapin jelas-jelas bisa ya. Iya, helikopter cuman helikopter. Oke, itu. Terus pertanyaan terakhir. Setiap ada masalah, keputusan apa yang selalu jadi jalan keluar? Iya, kalau ada masalah, maksudnya gini loh. Aku beribet ya pertanyaan. Maksudnya gini, apa sih yang kamu pegang biar bisa jadi patokan kamu? Kalau masalah tuh itu yang apa, tekad kamu tuh, tujuan kamu tuh satu gitu. Paham nggak? Gimana? Ya, sebetulnya tuh tadi tuh udah dijelasin sih, kayak yang misal ada masalah gitu. Iya, contoh kecil masalah ada antara orang tua gitu kan. Ya kita tujuannya tetap menjadi kita gitu.
Oh ya, iya itu berarti kan kalau misalkan ada masalah apa-apa, misalkan ya semoga saya sih nggak terlalu Enggak, sering ada gitu, walaupun tetap mesti ada kan, tetap ada. ya ya walaupun kadang diskusi kan sok wong misalkan lagi tensinya lagi Lagi naik gitu kan, untuk diskusi kan nggak bisa. Tapi kan yang apa sih gitu loh, ngapa sih nanti hal-hal yang itu kayak gitu itu terlalu dilama-lamain gitu. Ya udah mending salah satu atau misalkan aku diem dulu, nanti jelasin mipil, kalau belum mana ya jelasin lagi. Walaupun kadang mungkin aku bingung cara jelasinnya gimana, caranya kesini gimana. tuh bukan aurat. Iya, Kalau nah, tapi kan tapi nggak double. enak. Pakai baju ini ngapain sih? walaupun walaupun kayak misalkan untuk jelasinnya bingung, atau untuk ngomongnya juga ribet nggak jelas, bingung ya, intinya bingung sih ya, nggak masalah gitu loh. Yang penting orientasinya ya itu tadi, kita tetap jadi kita gitu, nggak ada aku kamu tok gitu, tetap sampai kapanpun ya tetap kita. Nah apapun masalahnya itu asalkan dilakukan bersama itu pasti bakal bagus sih, bakal bisa gitu. Misalkan bakal selesai masalahnya, kita bisa mengatasi masalahnya. Nah soalnya kalau masalah itu kan kayak kita misalkan ada sebuah cerita itu keledai itu dikubur di sumur, terus ada kan mau dikubur di sumur ya, dia kan ditaruh di kayak parit gitu loh, dibuat lubang jero gitu, terus dia di situ kan. Nah di situ dia kan mau dikubur, tapi akhirnya itu dia nggak jadi. Karena apa? Ketika dikubur, ketika disedok gitu pakai tanahnya itu kan nempel di sini, kan jadi masalah buat dia. Terus dia digini libas ini tuh, terus akhirnya tanahnya kan ke bawah. Nah itu sampai terus sampai naik itu nggak, akhirnya si keledainya itu nggak terkubur, malah dia keluar dari lubang tersebut gitu. Nah artinya apa? Di situ ketika ada masalah ya diatasi. Kalau kita tenggelam dalam masalah ya kita akan terkubur, tapi kalau misalkan kita ada masalah nempel gitu ya udah diatasi kan, kita juga adanya di atas masalah. Oh iya. Ada masalah diatasi, ada masalah diatasi sampai akhirnya kita bisa Di atas. di atas. Benar, iya di atas itu ya di atas. Di atas masalah itu ya. Iya, di atas dan benar-benar sampai di atas nggak terkubur kan, akhirnya sampai rata dengan tanah sendiri. Tanahnya nutupin lubang itu, terus dia masih di situ nggak terkubur. Ya artinya kalau misalkan ada masalah apa ya diatasi bareng-bareng gitu. Malah ngantuk. Udah 2 kali. Ngantuk banget. Ya udah ditutup mungkin itu Beda kan. teman-teman. ini channelnya Rivianti, channel baru, channel pertama kali dia mau konten, dan ini kontennya dia pertama kayaknya. Selain makan mie tadi udah diupload makan mie siang hari, dan itu langsung dikirimkan ke WA aku pas aku lagi di tempat kerja, pamer sama suami. Tahu nggak, itu tuh bikin mie disuruh sama ibu. Disuruh gimana? Ya makan gitu tuh, dari pagi sampai aku beres-beres selesai itu nyuruh makan udah sampai berapa belasan kali, bahkan puluhan kali tuh. Ya, akhirnya ya makan terus akhirnya ada mie. sampai ibu bilang tak bikin kayak mie sama telur gitu. Terus kan orang ibu kan lagi puasa. Terus akhirnya nggak usah aku bikin sendiri. Akhirnya aku bikin sendiri, ibu tidur, aku bawa ke kamar, aku makan. Ya, makannya di kamar kok? Iya, soalnya aku nggak enak sama ibu. Malah terus akhirnya aku kepikiran, oh ya udahlah aku makannya sambil bikin video, malahan jadi buat setan. Tapi nggak boleh kalau makan di kamar. Oh, nanti bojone gembeng. oh tapi kan ini demi tidak ya, soalnya Darurat. puasa ya, darurat. Ya udah nggak apa-apa. Enggak gembeng, enggak kecokok. Ya itu ini ya udah, ini channelnya kamu kok. Jadi ini adalah apa ya,
Geli aku ya. Jadi ini adalah konten pertama aku. Semoga besok konten-konten kita bisa berdampak kebaikan. Nanti kalian bisa apa ya, request gitu. Aku disuruh bikin channel apa, bikin konten apa gitu kan. Soalnya aku juga awal-awal mula-mula biar aku nggak gabut banget di rumah, selain mengerjakan pekerjaan rumah, aku juga dikasih kesibukan gitulah ya. Tuh. Jadi gitu aja teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Udah. Udah. Ya udah. Dimatiin gimana? Matiin aja.